Salam, salam bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada hari ini. Kita kembali akan membahas tentang hukum Taurat yang pertemuan saat ini untuk kita bahas kalau minggu kemarin tentang hukum, sekarang kita tentang hukum Taurat. Baik, akan kita atur dalam doa. Pak Surga, terima kasih Tuhan beri waktu bagi kami, bagi anakmu mahasiswa di dalam perkuliahan dengan tema hukum Taurat. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam perkuliahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, akan saya sharekan materi kita. Ya, sudah terbaca ya. Hukum Taurat atau etika Kristen. Berbicara hukum Taurat bersama dengan berbicara etika Kristen. Etika, Yunaninya etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari prosesi atau preprosesi teologi. Definisi tersebut menjadi kriteria pembedaan antara etika filosofis dan etika teologis. Di dalam etika Kristen, misalnya etika teologis adalah etika yang bertitik tolak dari preposesi atau proposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta memandang kesusilaan bersumber dari dalam kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Karena itu, etika teologis disebut juga oleh Joxnet sebagai etika transenden dan etika teosentris. Etika teologis Kristen memiliki objek yang sama dengan etika secara umum, yaitu tingkah laku manusia. Akan tetapi tujuan yang hendak dicapai sedikit berbeda, yaitu mencari apa yang seharusnya dilakukan manusia. Dalam hal ini baik atau buruk sesuai dengan kehendak Allah. Jadi etika Kristen baik buruk tentang yang sesuai dengan kehendak Allah. Etika Kristen adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan, yaitu berupa hukum Taurat dan Injil. Maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang baik. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki Allah, itulah yang baik. Dengan demikian, maka etika Kristen merupakan satu tindakan yang baik, diukur secara moral, baik. Jadi diukur secara moral baik. Saat ini permasalahan yang dihadapi etika Kristen ialah kehendak Allah dari manusia yang diciptakan menurut gambarnya, serta sikap manusia terhadap kehendak Allah. Bagaimana sikap manusia terhadap kehendak Allah, apa dilakukan atau tidak. Jadi patokannya yaitu melalui hukum Taurat. Istilah Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah yang artinya ajaran. Asal kata Torah adalah hubungan dengan kata kerja yang memiliki arti memimpin, mengajar, mendidik, dan juga sering diterjemahkan dengan istilah pengajaran. Istilah Torah diartikan mengajar, tetapi bisa juga diartikan hukum yang berasal dari kata yara, yang artinya mengarahkan atau mengajar. Kata Torah kemudian juga dipakai untuk menyebutkan Pentateuch, yakni kelima kitab pertama yang ada dalam Alkitab. Hukum Taurat Musa yang tertulis dalam kelima kitabnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu hukum moral, yang berbicara peraturan-peraturan Allah bagi umat Israel untuk hidup kudus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang prinsip dasarnya tertulis dalam 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 1. Hukum perdata atau hukum sosial yang membicarakan serta membahas kehidupan, hukum, dan sosial kemasyarakatan bagi Israel. Hukum peribadatan yang membicarakan bentuk dan upacara penyembahan umat Israel kepada Allah, juga mengenai sistem persembahan korban dan kehidupan keagamaan. Yaitu Keluaran 24 ayat 1 sampai 13 dan ayat 1 sampai pasal 31
ayat 18. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Di sini berisi tentang perintah pertama hingga yang keempat yang semuanya ditunjukkan tentang bagaimana kita menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Tuhan kita. Perintah ke-1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 23. Kata Allah dalam huruf kecil hendak menunjukkan Allah yang palsu atau Allah ciptaan manusia. Sehingga kita tidak boleh menyembah dan memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain. Misalnya percaya kuasa magik, ya memuja dewa-dewa, atau dengan memperhambakan diri kepada kemewahan, uang, ilmu, pengetahuan, mode, dan benda-benda kesayangan. Karena kita telah memiliki Allah yang kita percayai dan kita juga menjadi milik Allah yang hidup, maka kita jangan lagi percaya dan tunduk pada Allah-Allah lain atau kuasa-kuasa lain di luar Tuhan kita. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas atau yang di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi, jangan sujud menyembah, yaitu Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Perintah kedua membicarakan bagaimana cara kita menyembah Allah. Sebagai anak Allah, kita jangan membuat apapun menjadi pemujaan kita. Kita dilarang mematungkan Allah dengan cara atau bentuk apapun. Dilarang menyembah, berdoa, dan memohon kepada patung atau benda, serta dilarang melakukan kebaktian dengan cara yang salah. Keluaran 32. Karena Allah tidak menyukai hal tersebut dan Allah akan senantiasa menunjukkan kasihnya kepada mereka yang selalu mengasihi dan berpegang teguh pada perintah-perintah Allah. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Kita harus menjaga kekudusan nama Allah. Dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan Allah adalah YHWH, yang berarti aku akan dan yang aku ada, ya YHWH. Keluaran 3 ayat 14. Dengan nama itu, Tuhan hendak menyatakan bahwa Ia akan selalu ada untuk selamanya, menolong menyertai kita. Dalam kitab Perjanjian Baru, nama Tuhan semakin jelas dalam diri Yesus Kristus yang disebut Juru Selamat, yang diurapi, sehingga kita tidak diperkenalkan untuk menyebut nama Tuhan sembarangan yang tidak memiliki makna. Rasa bersyukur seolah nama Tuhan hanya dijadikan sebagai bercanda. Perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Kita harus menghargai waktu atau hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga kita harus menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menemukan rancangan-rancangan Tuhan di dalamnya. Melupakan sejenak kebiasaan dunia, kehidupan dunia, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di hari Sabat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kata minggu berasal dari bahasa Portugis yakni domingo, yang artinya Tuhan. Sehingga hari Minggu adalah hari Tuhan atau hari kemenangan Tuhan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diatbasila ini menjadi di mana kita memuji Tuhan. 6 hari kita kerja, maka 1 hari kita pakai untuk menyembah Tuhan. Jadi hari Sabat yang tadinya hari Sabtu diadopsi menjadi hari Minggu, yaitu hari Tuhan. Keluaran 20 ayat 12 sampai dengan 17 merupakan bagian dari perintah kelima, ya, sampai ke 10 menjelaskan tentang cara kita mewujudkan ketaatan dan kasih kepada sesama kita. Perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Sesama yang kita hormati adalah orang tua kita, karena orang tua adalah orang yang pertama kali mempunyai hubungan dengan kita. Dengan menghormati orang tua, maka Allah memberikan umur panjang untuk setiap anaknya yang mematuhi perintahnya. Selain itu juga kalimat ini menunjuk kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti tokoh agama, guru, pemerintah, abang atau kakak. Sepanjang mereka melakukan tugas sesuai dengan kehendak Allah, kita harus mengakuinya dan mentaatinya dengan sungguh-sungguh, karena tugas penting orang tua adalah meneruskan kasih Allah kepada anak-anaknya, dan juga orang tua adalah wakil Allah di muka bumi
untuk mendidik, menjaga, dan memelihara anak-anak. Jadi ketika kita hormat kepada orang tua, maka sama dengan kita hormat kepada Allah. Karena orang tua merupakan wakil Allah di muka bumi. Ada janji Allah yang diberikan kepada kita ketika kita menghormati orang tua kita itu umur atau usia yang lanjut ya. Perintah keenam, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Kita diajarkan untuk dapat menghargai hidup manusia. Hal ini dikarenakan hidup adalah anugerah Allah yang mulia. Hanya Allah yang berhak atas hidup manusia. Sedangkan manusia tidak ada hak untuk menyakiti sesama ciptaan Allah. Allah berdaulat atas kehidupan manusia dan kita harus dapat mempergunakan kehidupan yang telah Allah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sama dengan kita ketika kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia. Tidak ada hak manusia untuk menghabiskan nyawa manusia. Karena napas kehidupan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan kita mempunyai hak untuk hidup. Karena kita juga harus menghargai orang lain. Karena orang lain juga manusia itu ciptaan Allah. Berita kedua, jangan berzina. Quran 20:14. Kita diajarkan untuk menjaga kesucian tubuh kita. Maksud dari perintah ini seperti seseorang dilarang mengambil suami atau istri sesamanya. 2 Samuel 11. Nah, bertingkah laku memikirkan dan mengucapkan perkataan yang tidak senonoh atau porno. Efesus 2 ayat Efesus 4 ayat 29, Matius 5 ayat 28. Serta melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan dan belum menjadi suami istri atau bukan suami atau istrinya. Perintah ini menyatakan kehendak Tuhan akan kesucian pernikahan dan seluruh kehidupan seksual dijunjung tinggi sebagai pemberian Tuhan yang mulia. Pernikahan mencerminkan persekutuan antara Kristus dengan jemaatnya dan tubuh kita merupakan tempat kediaman Roh Kudus. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 8, Efesus 5 ayat 8 sampai 31, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai dengan 20. Perintah ke-8, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Nah, kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki dan menghargai milik orang lain. Bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersyukur atas pemberian Tuhan kepada kita. Jangan melihat milik orang lain karena semuanya sudah ada bagiannya. Sehingga kita tidak boleh mencuri atau mengambil milik orang lain karena Tuhan itu adil. Telah memberikan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Dan harus kita hargai serta syukuri setiap pemberian Tuhan kepada kita. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Perintah ini mengajak kita untuk selalu hidup di dalam kejujuran, menjaga dan memperjuangkan kebenaran serta menjaga mulut kita sebagai alat komunikasi dan pembawa kasih yang baik. Kata-kata yang kita ucapkan adalah alat dari Tuhan untuk mengadakan hubungan dan membentuk persekutuan dengan sesama manusia. Melalui perintah ini kita sebagai saksi Kristus yang adalah di tengah-tengah dunia ini diingatkan untuk selalu berkata secara jujur dan benar. Perintah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Yaitu sesamamu, Keluaran 20 ayat 17. Nah, perintah ke-10 ini lebih bersifat batinia, yakni tentang keinginan. Kita harus mampu menguasai keinginan-keinginan secara daging. Sama dengan penguasaan, berarti buah roh, penguasaan diri terhadap suatu milik orang lain. Karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu kebutuhan dengan sesuai. Sehingga kita tidak boleh menginginkan sesuatu dari milik orang lain. Harus bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Jangan merasa iri melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita tidak punya. Ingat doa Bapa kami yang di sorga. Nah, hukum Taurat yang harus kita pandang sebagai suatu anugerah kasih Tuhan kepada umatnya sebagai tolak ukur dalam kekristenan. Jadi, hukum Taurat ini merupakan pedoman, patokan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun memang secara umumnya tidak ada orang yang bisa melakukan 10 hukum Taurat yang sempurna. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi 10 hukum Taurat tadi. Yaitu pertama sampai keempat kasih kepada Allah dan 5 sampai 10 kasih dengan sesama. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia yang sebentar lagi kita yang sudah kita rayakan yaitu tanggal 24, 25 sehingga Yesus sudah lahir 2024 tahun yang lalu dan dia sudah ada bersama dengan kita, yaitu Immanuel. Sekarang kita hanya menunggu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini saja
materi kita saat ini. Minggu depan kita akan masuk kepada kisi-kisi agar mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Salam, Tuhan berkati.